Baik, shalom saudara, jumpa lagi di dalam ibadah Pentakosta pada hari yang ke-9. Saya percaya saudara di rumah tetap sehat dan baik, tidak kurang satu apapun. Kita akan menyembah Tuhan. Pastikan saudara diberkati. Kami bersyukur Tuhan, kami masih menikmati hari yang ke-9 di dalam ibadah Pentakosta ini. Roh Kudus, turunlah ke atas kami, membasuh kami, melawat setiap kami, dimanapun kami berada, semakmum yang ada di rumah. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu pun turun atas mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk selalu. Paling kau yang
Kami percaya Tuhan, ketika Engkau ditinggikan atas kami, Roh-Mu bekerja atas kami. Ketika Engkau ditinggikan, Roh-Mu bekerja dan berkarya atas setiap kami, Tuhan. Makanya seumur hidup kami wajib meninggikan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Dalam nama Yesus, seserahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita sekalian. Mari sama-sama kita kembali membahas kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini berbicara tentang fenomena Pentakosta. Nanti kita akan lihat lebih jauh sejauh apa makna dari kata ini. Ya, ini menjadi satu dasar untuk kita bisa melihat sebuah karakteristik orang gereja mula-mula dalam mereka mengalami kuasa Pentakosta, lalu karakteristik mereka harus seperti apa. Diawali dengan pembacaan Alkitab terambil dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat yang ke-41 hingga yang terakhir, membahas tentang cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka bertekunlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta mereka lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. 46, mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama bahas ini. Berbicara tentang kata fenomena, itu bahasa sederhananya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Jadi, lalu kata Pentakosta itu adalah, kita sederhanakan saja, sebuah pengalaman gereja mula-mula mengalami kuasa Pentakosta. Bapak Ibu, memaknai tentang fenomena yang ada, sedikit kata sederhana yang saya mau sampaikan kepada saudara mengenai awal kebenaran firman Tuhan. Dari pengalaman sejarah gereja mula-mula atau di Kisah Para Rasul yang tadi kita baca, adalah satu yang sangat fenomena, sehingga melahirkan
gereja yang berkarakter Pentakosta. Lalu apa itu karakternya nanti akan dibahas hingga membentuk denominasi baru, yaitu denominasi Pentakosta. Sehingga terjadi perpecahan gereja. Itu sangat luar biasa. Ada beberapa poin tentu di dalamnya yang kita bahas. Diawali dengan sejarah gereja. Kenapa adanya denominasi? Pernah dengar kata denominasi? Mungkin yang sering kita dengar adalah interdenominasi. Antar gereja, PUK, Persekutuan Umat Kristiani se-Cipondo. Saya pernah menjadi belasan tahun sebagai ketua di Cipondo ini. Dan antar gereja, ada sidang Jemaat Allah, ada lain sebagainya. Nah, denominasi terbesar di dunia ini hanya beberapa kategori kelompok besar, yaitu yang pertama adalah Katolik, yang kedua adalah suatu lembaga yang Gereja Ortodok Timur, ada juga Lutheran, itu Luther King, Luther Martin itu ya, Martin Luther istilahnya. Lalu ada Anglikan yang itu nanti akan menjadi Baptis. Bapak Ibu, kenapa bisa ada banyak interdenominasi, ada banyak golongan? Jadi mulai dari Roma kuno sampai kepada Lutheran dan sampai kepada Baptis, maka timbullah satu pergerakan Pentakosta itu yang menyebabkan mereka memiliki golongan masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi, dimulai dari sejarah pergerakan seseorang tokoh baptis yang pernah melakukan sesuatu tindakan yang sangat fenomenal berdasarkan standar Alkitab. Di tahun 1910, seorang tokoh William Durman, ia melakukan satu KKR besar dan mereka membahas tentang konteks kebangunan rohani. Semua sudah selesai oleh karena Kristus dan mereka begitu mengungguli manifestasi kuasa Roh Kudus dan akhirnya itu menjadi pergerakan besar dan menghasilkan karakteristik gereja pertama kali dan berkembang, lalu nilai-nilai karakteristiknya yang kita akan bahas hari ini, yang akhirnya gereja-gereja besar yang sebelumnya itu mereka menjadi tergoncang sampai mereka melakukan satu rapat besar, saudara. Itu diadakan satu rapat besar tahun 1914. Betapa luar biasanya pergerakan ini, saudara. Melahirkan terbentuknya denominasi. Jadi denominasi terbentuknya adalah dari satu tokoh yang bernama William Durman. Dia begitu melakukan satu kegiatan besar. Terjadi satu KKR besar di Azusa Street. Itu adanya pertama kali di Los Angeles. Dan mereka merasa gempar begitu rupa dengan kegerakan Roh Kudus. Apa saja yang dia dapati dari pengalaman Pentakosta gereja mula-mula? Ada 8 karakteristik yang sebentar kita akan bahas. 4 poin besar akan dibahas oleh istri saya. Hanya sekedar lewat saja, tidak sampai belasan menit kita akan bahas hari ini. Gerakan Pentakosta awal dipahami mereka dan dipercayai mereka adalah 1. Baptisan dalam roh. Mereka percaya mereka alami baptisan roh. Yang kedua, komitmen terhadap penginjilan dan misi. Ditandai dengan kerinduan untuk segera memberitakan Injil, mereka bersedia untuk mengatur kehidupan mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Lalu yang ketiga, iman yang kuat, sangat percaya akan kuasa doa. Lalu keempat, penuh pengharapan. Kuatnya keyakinan bahwa Tuhan Yesus mau datang kembali, dan itu pengharapan yang penuh dan pasti. Itu 4 poin besar. Poin yang berikutnya adalah yang kelima, beliau sangat kuat dengan konsep realitas. Baptisan dalam roh sudah membuat Yesus menjadi satu realitas yang nyata bagi kehidupan mereka. Itu yang merupakan sebuah karakteristik. Ada 5 yang tadi kita sudah dapat. Yang keenam adalah ibadah yang penuh gairah. Seperti apa sih ibadah yang penuh gairah?
Dikatakan bahwa mereka lakukan aktivitas ibadah, tapi yang berbeda adalah mereka angkat tangan, mereka bernyanyi dengan bertepuk sorak, lalu mereka juga bangkit berdiri, lalu mereka melihat manifestasi yang lain, bahkan ada yang juga tumbang dalam roh, menari dalam roh. Dan itulah karakteristiknya. Selanjutnya yang ketujuh, persekutuan yang kaya yang dibahas kemarin oleh Ibu Lince, salah satunya dibahas juga hari ini. Jadi waktu itu bangsa Israel ada dalam jajahan bangsa Roma. Walau mereka tidak begitu bebas, tetapi ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, pengalaman pencurahan Roh Kudus, menerima janji Bapa, lalu mereka menghargai persekutuan yang erat di antara sesama mereka. Sebab mereka penuh kasih Allah, dipenuhi dengan kasih Allah. Mereka merangkul jiwa-jiwa dengan men-sharingkan, menasehati, menolong, dan memberi berkat. Dalam konteks itu adalah penuh persekutuan yang kaya. Dalam pengertian dalam hal memberi pun ia berikan. Yang terakhir adalah otoritas Roh Kudus. Jadi dia punya karakteristik, gereja mula-mula itu, pergerakan mereka itu karakteristiknya, mereka otoritasnya berdasarkan Alkitab. Artinya gini, walaupun banyak gerakan-gerakan yang aneh-aneh pernah muncul sebelumnya, tetapi gerakan ini muncul dengan komitmen terhadap Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi. Nah, kita GSJ adalah gereja yang menganut paham Injili berdasarkan Alkitab Injil sepenuh. Nah, saudara, ini sekarang menjadi disebut sebagai gereja yang Injili, dan kita masuk di dalamnya pada pemahaman itu. Kenapa baptis disebutnya gereja yang Injili? Tokoh pertama, William, tadi yang kita bahas adalah ia sebagai penggerak pertama tentang karakteristik Pentakosta. Jadi Bapak Ibu, penekanannya dalam perkebenaran firman Tuhan adalah kalau engkau mengalami kuasa Pentakosta, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau menanti janji Bapa, engkau bertekun. Namun kalau engkau tidak mengaplikasikan dan menangkap baik respon positif tentang firman dan tidak mengejawantakan, tidak mengaplikasikan, maka akan sia-sia semuanya itu. Dan mereka menjadikan sebuah temuan itu, langkah pengalaman awal bersama dengan Kristus, dengan pencurahan Roh Kudusnya itu, menjadi mereka membuat satu gerakan dengan 8 karakteristik yang dihidupkan dalam hidupnya. Dan marilah kita semua, gereja Tuhan, akan menghidupkan karakteristik ini. Di mana kita bisa lihat di Azusa Street sejak tahun 1910, lalu sampai terjadi rapat besar 1914, itu disebabkan pergerakan Pentakosta, kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kalau engkau percaya dipenuhi Roh Kudus, maka karakteristikmu harus punya pergerakan yang hebat. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan satu dalam doa. Biarlah pengalaman Pentakosta yang dialami gereja mula-mula dan telah direspon baik oleh para bapak gereja terdahulu kami. Dan mereka membuat satu gerakan yang hebat dan dahsyat itu. Biarlah ini menjadi fenomena Pentakosta yang berkesinambungan. Tuhan tolong kami agar kiranya kami pun akan melakukan pergerakan yang sama. Sehingga itu akan menjadi karakteristik kehidupan kami sebagai orang Kristen. Yang standarnya adalah baptisan dalam roh menjadi tolak ukur yang utama bagi kami. Dan kami mempercayai penuh akan baptisan roh itu. Bukan hanya dibaptis air, tapi kami juga harus dibaptis oleh roh. Dan hal yang lain kami juga harus punya komitmen di mana terhadap penginjilan dan misi itu menjadi hal yang utama bagi kami. Dan yang ketiga, iman yang kuat, sangat percaya akan kuasa doa dan kuasa Allah. Penuh pengharapan yang dahsyat dari Tuhan. Kami berkeyakinan penuh bahwa satu kali kelak engkau akan datang kembali. Bahkan realitas kehidupan ini, bahwa Yesuslah yang menjadi realitas nyata dalam kehidupan kami. Dan selanjutnya, ibadah kami tidak menjadi mati, kaku, pasif, tetapi menjadi pergerakan yang hidup, dinamis, dengan angkat tangan, tepuk tangan, bersorak, bahkan bisa menari, menyanyi, bahkan juga kadang tumbang dalam roh.
dan persekutuan yang kaya terhadap sesama karena didasari oleh kasih dan diakhiri dengan otoritas Alkitab menjadi satu harga mati, memiliki kekuatan otoritas penuh untuk menjadikan itu sebagai pedoman bagi hidup kami. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Kami aliran Injili akan terus berpedoman prinsip firman-Mu adalah yang utama dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.